Yuki datang ke sekolah dengan penuh bangga karena ia sudah menyadari kalau saat ini ia menjadi pria paling populer, atau begitulah kata orang-orang, karena Yuki sendiri tak mengerti dengan perasaan itu sebelumnya. Setelah ia kembali dari masa skorsing sebelumnya, suasana di sekolah benar-benar berubah. Mungkin saja ini karena tindakan Hinagi, Shiori, Yuri, Dewi Senpai, dan Mutsuki sebelumnya. Sebagai seorang introvert, Yuki tak percaya tiba-tiba statusnya berubah menjadi orang paling suci di sekolah. Itu juga mungkin berkat Miyahara dan Sato yang menyebarkan propaganda Yukito yang menjadi legenda sebagai orang suci di sekolah, di mana dalam tulisannya kedua orang itu menceritakan soal pemberontakan yang dilakukan Yuki terhadap sekolah, lalu berlanjut ke masa kebangkitan dan saat ini masuk ke tahap era damai. Yuki yang tak begitu mengerti apa yang coba mereka sampaikan, yang bisa Yuki lakukan hanyalah berterima kasih atas apa yang mereka lakukan untuk Yuki. Sebelumnya juga Yuki memberikan hadiah ke kakaknya, sebuah pahatan kayu yang Yuki pahat sendiri. Meskipun dibuat dengan sangat aneh, tapi entah kenapa Yuri sangat menyukainya, bahkan menghargainya. Juga karena gelar orang suci, Yuki mulai dimintai saran oleh murid-murid lainnya, termasuk senior Yuki. Bahkan akhir-akhir ini para guru juga meminta nasihat ke Yuki, di mana pernah suatu hari seorang guru matematika meminta Yuki untuk memprediksi soal hasil judi kuda. Tapi pada akhirnya Yuki melaporkan masalah itu ke kepala sekolah, dan di lain sisi Yuki juga iseng menebak hasilnya, dan ternyata Yuki menang. Dan saat ini Fujishiro Sensei masuk dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Yuki pun berkata kalau ia mengira seorang artis akan segera datang, padahal Fujishiro Sensei berkata kalau ia ingin memberikan poin untuk Yuki, dan Yuki menjadi sangat senang. Hinagi menjadi kesal dengan sikap Yuki barusan. Yuki berkata orang sepertinya sangat sulit mendapatkan nilai, jadi wajar ia bereaksi seperti itu. Fujishiro Sensei kembali menjelaskan kalau ia punya pengumuman penting untuk semua murid di kelasnya, yaitu tentang insiden penyerangan dojo yang akhir-akhir ini sering terjadi. Yuki tak menyangka ada orang-orang yang berani menghancurkan artefak sejarah seperti dojo. Yuki pun dibuat tertawa tak menyangka ada orang sebodoh itu. Tapi salah satu dari mereka berkata kalau perasaannya tak enak soal ini. Fujishiro Sensei berkata kalau penyerangan dojo ini juga berkaitan dengan klub bola basket sekolah ini, dan membuat Yuki bingung seketika. Fujishiro Sensei berkata kalau ia sangat penasaran siapa orang ini dan bertanya ke Yuki. Tapi Yuki berkata ia tak tahu apapun. Tanpa sadar Yuki menjadi panik dan keringat mulai mengalir. Yuki bisa melihat Koki dan Shiori yang sama-sama pura-pura tak mengetahuinya. Fujishiro Sensei kembali bertanya apakah Yuki tak punya semacam firasat soal itu. Dari saksi mata yang ada, orang yang terlibat ini merupakan sebuah kelompok. Tapi yang lebih penting lagi adalah mereka berkata orang-orang ini menggunakan topeng. Yuki mencoba untuk tetap tenang dan bertanya siapa sebenarnya mereka ini. Tiba-tiba Fujishiro Sensei bertanya sesuatu soal pertaruhan di mana sang pegulat harus melepaskan topengnya jika ia kalah. Yuki dengan bangga berkata tentu ia tahu soal itu, dan itu merupakan pertandingan gulat tradisional paling terkenal di Meksiko. Fujishiro Sensei memuji pengetahuan Yuki dan membuat Yuki tersipu malu. Fujishiro Sensei lanjut berkata kalau kelompok ini meninggalkan sesuatu bertuliskan kelinci salju, yang mana arti dari nama Yukito itu dapat diartikan sebagai kelinci salju juga. Yuki membalasnya dengan candaan, tapi Fujishiro Sensei yang sudah di ujung tanduk berkata kalau orang-orang itu adalah Yuki dan teman-temannya, dan bertanya apa yang sebenarnya Yuki rencanakan, dan meminta Yuki untuk sedikit lebih tenang. Bahkan Fujishiro Sensei tak menyangka kalau Koki dan Shiori juga ikut-ikutan dengan Yuki. Tapi sebelum Fujishiro Sensei menyelesaikan kata-katanya, Yuki berkata kalau Ito juga ikut bersama mereka. Fujishiro Sensei yang merasa jengkel berkata untuk tetap berhati-hati agar tak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, dan membuat kelas menjadi hening, di mana Koki berkata kalau itu sangat mustahil, di mana Fujishiro Sensei menyadari kalau itu memang mustahil mengingat kalau ini berkaitan dengan Yuki. Seseorang bertanya ke Yuki apakah ia boleh mengelus Yuki, dan tampaknya Yuki juga menyukainya, yang mana orang itu adalah Shiori yang sedari tadi mengelus kepala Yuki. Yuki tak menyangka kalau keisengannya menggunakan topeng di dekat dojo akan ketahuan oleh Fujishiro Sensei. Sedangkan Shiori heran kenapa Yuki mengira Fujishiro Sensei tak akan mengetahui hal itu. Yuki sendiri yakin kalau penyamarannya sudah sempurna. Koki ikut bertanya dan bingung kenapa harus menggunakan topeng. Yuki berkata kalau ia hanya ingin menggunakannya saja, tapi Yuki sadar kalau ia pasti akan membawa masalah kemanapun ia pergi, dan mereka semua tak menyangkalnya. Yuki hanya ingin hidup dengan tenang, tapi masalah selalu mendatanginya. Yuki juga sadar kalau ia sering membuat masalah bagi Yuri. Karena itulah ia mencoba
ingin menghilang sebentar saja, di mana Yuki percaya dengan memakai topeng pasti akan membuatnya menghilang sementara waktu, alias menjadi anonim. Koki setuju soal itu, tapi masalahnya topeng yang Yuki gunakan terlalu mencolok. Topeng itu Yuki buat sendiri di malam hari dan merasa itu adalah mahakarya terbaik bagi Yuki. Yuki berkata karena turnamen semakin dekat, ia tak boleh melewatkan pelatihan semacam ini. Juga senior basket mereka sudah kelas 3 dan sebentar lagi akan lulus dari sekolah. Jadi mereka tak punya waktu banyak lagi. Karena tak ada waktu untuk berlatih bertanding, Yuki memutuskan untuk melakukan ini. Takamiya Senpai berkata jika mereka berlebihan dan menyebabkan masalah, itu akan jadi bencana. Jadi mereka harus menahan tindakan mereka, di mana Takamiya Senpai merupakan orang yang disukai oleh Toshiro Senpai, kapten klub basket anak kelas 3, di mana setiap akhir pekan mereka berkumpul di lapangan basket umum di dekat dojo. Tapi ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan klub, namun anggota basket mengikuti dengan setia dan menjadi begitu antusias. Juga tindakan mereka sebelumnya bukanlah penyerangan ke dojo atau semacamnya. Mereka hanya berlatih basket di dekat dojo saja, di mana Yuki meminta Koki menuliskan surat dan mengajak seseorang untuk bertanding basket, di mana orang itu datang menantang Koki untuk bertanding basket. Tapi tampaknya beberapa orang masih belum mengenali orang itu. Orang itu adalah senior Koki semasa SMP dulu. Juga Koki punya banyak kenalan. Jadi Koki mengundang mereka untuk bermain bersama, di mana orang itu bernama Daigo dan ingin membalaskan dendam pertandingan sebelumnya. Yuki hanya menonton pertandingan latihan kali ini. Namun ada satu aturan aneh sekarang. Jika Yuki kalah 1 lawan 1, maka ia akan melepaskan topengnya. Karena itulah ini menjadi kejadian yang heboh, bahkan terdengar hingga ke Fujishiro Sensei karena Yuki bermain sembari menggunakan topeng. Tapi Yuki menyadari sesuatu. Meskipun wajahnya terlihat, tapi setiap orang punya wajah dan kepribadiannya berbeda. Pada akhirnya perubahan datang dari interaksi orang lain. Jika Yuki tetap menyendiri seperti dulu, ia pasti tak akan berubah. Tapi karena orang di sekitarnya, Yuki merasa harus berubah. Shiori memuji Yuki karena hanya Yuki yang bisa seperti itu. Shiori merasa setiap hari kini semakin menyenangkan, dan pastinya Koki dan senior mereka juga merasakan hal yang sama. Yuki menyadari kalau ia sudah tak akan bisa sendirian lagi. Bahkan ketika ia baru bangun dari tidurnya, di sana sudah ada ibu dan kakak bersamanya. Shiori lanjut berkata kalau ia sudah berteman dengan saingan cintanya, yaitu Hinagi. Tapi Shiori selalu menantikan hari-hari seperti ini dan berharap bisa berlangsung selamanya. Yuki sadar Shiori telah berubah, begitu juga Hinagi. Mereka memutuskan untuk melangkah maju dan tak ingin menjadi lemah seperti sebelumnya. Mungkin hanya Yuki yang menganggap mereka sama seperti dulu. Yuki sadar kalau ia sudah tertinggal dari mereka semua dan akan mencoba mengejar mereka selangkah demi selangkah, di mana saat ini Yuki dengan mudah mengalahkan lawannya. Yuki menyadari kalau orang-orang lebih ramai dibanding biasanya, di mana sebelumnya lapangan ini dipenuhi oleh orang-orang yang diundang oleh Koki atau beberapa tim sekolah basket yang mereka undang sebelumnya. Tapi sekarang ada beberapa tim yang mereka semua tak mengenalinya. Seseorang datang dan menyapa Yuki, dan Yuki bertanya siapa itu. Ketika Yuki berbalik, ternyata orang itu adalah Hyakuma Senpai. Hyakuma pun mengerti kenapa banyak orang datang kemari, di mana Shiori tak mengerti maksudnya. Dari apa yang Hyakuma dengar, ada rumor yang mengatakan tentang sosok misterius yang menggunakan topeng kelinci yang jago bermain basket. Bahkan beberapa tim basket mencoba menantang si manusia kelinci, tapi selalu dikalahkan dengan mudah. Tak heran Fujishiro Sensei mengetahui ini jika rumor itu sudah sebesar itu. Karena itulah lapangan basket hari ini begitu ramai, baik itu datang untuk menantang ataupun hanya sekedar menonton. Bagi Yuki sendiri, ini merupakan kesempatan emas karena ia bisa dengan mudah mendapatkan lawan di sini. Bahkan ada tim sekolah basket SMA yang juga datang kemari. Yuki juga dapat mendengar teriakan orang-orang yang memanggil manusia kelinci dengan penuh semangat. Bahkan ada juga yang mencoba meminta foto bersama karena begitu populernya identitas manusia kelinci itu. Orang-orang yang mengenal Yuki menggoda Yuki, di mana Yuki tak menyangka kalau akan menjadi seperti ini. Padahal ia hanya ingin mencari lawan untuk berlatih saja. Kita beralih ke sudut pandang Shiori, yang mana saat ini di ruang kelas suara menjadi berisik dengan rasa gembira. Itu karena mereka merayakan kembalinya Yuki yang terkena hukuman sebelumnya. Padahal Yuki tak melakukan kesalahan apapun, dan banyak orang yang merasa permintaan maaf saja masih kurang cukup untuk menebus kesalahan itu. Shiori sangat mengerti kalau Yuki sudah melakukan banyak hal untuk dirinya. Padahal Yuki tak punya tanggung jawab soal itu. Karena itulah mereka membalas dengan menolong Yuki sebelumnya, dan Yuki ingin berterima kasih ke
ke Shiori atas tindakan mereka sebelumnya. Karena itulah mana mungkin Shiori melepaskan kesempatan ini. Shiori sadar jika selalu meragukan dirinya hanya akan membawa kesialan bagi diri sendiri. Karena itulah Shiori langsung berkata ke Yuki jika ingin berterima kasih, Shiori akan menerima apapun itu. Yuki berkata itu tak masuk akal karena itu sangatlah ambigu. Sebelumnya Yuki juga berkata seperti itu ke ibunya, tapi ibunya meminta untuk tidur bersama Yuki selama 5 hari berturut-turut, dan itu adalah pengalaman paling menyeramkan dalam hidup Yuki. Meskipun Yuki berkata akan melakukan apapun, ibunya meminta untuk tidur bersama selama 6 hari. Tapi karena Yuki memaksa untuk membiarkannya sehari saja, ibunya pun mengerti. Yuri datang dan berkata itu karena Yuki mengatakan akan melakukan apapun. Shiori mengerti dan bingung apa yang harus ia minta ke Yuki. Shiori tanpa sadar menyentuh jam tangannya dan sudah menjadi kebiasaannya. Shiori merasa tak nyaman meminta hadiah, apalagi mengingat Yuki yang sudah memberikan jam untuk Shiori sebelumnya, dan jam itu adalah jam yang diperbaiki Yuki. Meskipun Shiori tak mengerti, tapi Shiori paham betapa berharganya jam tangan yang ia terima itu. Lebih dari itu bisa dianggap sebagai harta paling berharga bagi Shiori. Shiori kembali bingung dan kembali merenung. Tiba-tiba ia teringat sebuah video yang ia tonton kemarin, di mana di dekat sini terdapat sebuah akuarium yang cocok untuk berkencan. Bahkan mereka juga punya pertunjukan lumba-lumba. Apalagi Shiori sudah lama tak pergi ke tempat semacam itu. Mengetahui ini adalah kencan bersama Yuki membuat Shiori tak bisa berhenti tersenyum. Apalagi mengingat Shiori sudah mengejar Yuki untuk beberapa waktu belakangan. Meskipun Shiori sudah melakukan kesalahan besar, tapi Yuki memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Karena itulah Shiori akan menunjukkan seluruh cintanya ke Yuki. Shiori pun mengatakan keinginannya di mana ia mengajak Yuki ke akuarium dan mereka juga bisa melihat ikan-ikan di sana. Yuki mengerti dan tampak seperti mengingat akan sesuatu. Namun Yuki mencoba untuk melupakannya. Masih di sudut pandang Shiori, di mana pagi hari tiba, di mana Shiori sudah menantikan hari ini. Tapi Shiori dibuat kebingungan dengan tingkah Yuki saat ini, di mana sejauh mata memandang hanya lautan yang terhampar luas. Bahkan pantulan matahari membuat air laut tampak seperti permata. Burung camar terbang dengan indah di langit dan ikan-ikan melompat di atas laut. Tercium aroma laut yang begitu menyegarkan. Tampak seperti pengalaman yang baru Shiori rasakan. Memang benar Shiori berkata ingin melihat ikan, tapi bukankah ini sedikit berlebihan? Tindakan Yuki memang di luar nalar dan Shiori baru menyadari itu kalau ia belum benar-benar memahami orang yang bernama Yuki ini, di mana sebuah kapal berlayar ke laut dan membuat Shiori menjadi sangat kesal. Tanpa sadar Shiori berteriak kalau Yuki itu adalah orang yang bodoh. Dan sekarang beralih ke sudut pandangnya Yuki, di mana saat ini Yuki bersama pria tua yang ia temui, yaitu seorang nelayan yang akan menangkap ikan di laut. Yuki mengira teriakan Shiori sebelumnya adalah teriakan kebahagiaan. Pria tua itu meminta maaf karena tak mengecek terlebih dahulu. Harusnya pria tua itu sadar ketika gadis bernama Shiori mengatakan ingin melihat ikan, artinya Shiori bukan ingin pergi mancing, tapi pergi ke akuarium. Namun Yuki merasa itu tak akan berhasil. Juga mereka bisa makan ikan secara langsung jika begini. Pria tua itu berkata kalau Yuki harus belajar cara berpikir yang masuk akal dulu. Juga meskipun gadis itu tahu mereka akan pergi dengan kapal ke laut, gadis itu tetap mengikuti mereka. Dan pastinya Shiori begitu menyukai Yuki, dan Yuki harus menjaganya dengan benar. Yuki lakukan ini demi memenuhi keinginan Shiori untuk melihat ikan. Karena itulah ia meminta izin ke seorang nelayan untuk ikut bersama, dan untungnya diizinkan. Yuki cukup mengetahui kalau Shiori tertarik memancing dan menyadari kalau tampilan seseorang bisa begitu berbeda dengan apa hobi yang mereka punya. Mengingat Shiori sangat jago dalam berenang, pasti ada kaitannya dengan itu. Meskipun masih pagi, tapi pemandangan yang terlihat dari dek kapal begitu memukau, dimanapun Yuki melihat hanya terlihat laut yang luas. Beberapa hari sebelumnya, ketika Yuki berkata ke Shiori mereka membutuhkan izin menggunakan kapal, Shiori tampak sangat bersemangat dan merasa kalau saat ini Shiori pasti sangat bahagia karena keinginannya terkabulkan. Sebagai seorang pemula, mereka tak bisa mengganggu para nelayan. Tentu Yuki juga tak akan membiarkan Shiori melakukan sesuatu yang berbahaya. Karena itulah Shiori sudah menggunakan jaket pelampung. Juga ini adalah pertama kalinya Yuki naik ke kapal nelayan dan tak terbiasa dengan kapal seperti ini. Dengan santainya sang kapiten mengendarai kapal ini. Setelah menentukan tempat, mereka memegang joran pancing. Yuki mulai mengajari Shiori cara menggunakannya.
Shiori kaget melihat udang kecil yang digunakan sebagai umpan. Tapi Yuki berkata itu bukanlah udang sungguhan, melainkan semacam umpan silikon yang menarik ikan. Wajar jika Shiori tak mengerti apa itu. Tampilannya sangat mirip dengan udang, tapi itu bukanlah udang. Setelah Shiori terbiasa, Shiori bisa menggunakan umpan yang lain, seperti cacing laut atau cacing pasir. Tapi untuk saat ini, itu tak diperlukan, atau akan membuat Shiori menangis melihatnya. Mengingat hanya beberapa gadis yang tak takut melihat cacing yang semacam itu. Shiori bingung bagaimana cara memasang umpan. Yuki mengambil joran pancing karena Shiori tak mengerti cara memasang umpan. Meskipun ini juga pertama kali bagi Yuki mancing di kapal dan di laut, tapi Yuki punya pengalaman memancing di sungai. Juga ia sudah belajar sebelumnya, jaga-jaga jika ia dikeluarkan dari rumah, ia bisa memancing untuk bertahan hidup. Yuki berkata setelah memasang umpan, ayunkan joran pancing seperti ini ke arah laut, di mana Yuki memperagakan cara menggunakan pancingan itu. Dengan ayunan yang kuat, dengan cepat umpan itu terbang menjauh dari mereka. Shiori tak menyangka ternyata begitu memancing di laut dan membuatnya menjadi bersemangat. Yuki merasa bersalah karena sudah bersemangat seperti itu. Namun memancing itu butuh kesabaran. Ketika ikan tak ingin menggigit umpan, maka mereka tak akan terpancing. Meskipun sudah berpindah tempat sekalipun, ada waktunya mereka tak akan dapat satupun ikan. Apalagi di area ini tak banyak ikan yang terlihat, tapi kapal yang mereka gunakan terdapat alat yang bisa mencari keberadaan ikan. Jadi seharusnya tak akan jadi masalah. Dimana tiba-tiba Shiori berteriak kalau umpannya digigit dan bingung apa yang harus dilakukan. Yuki menjadi kesal dengan keberuntungan pemula seperti itu, dimana Shiori menggulung pancingannya dan berhasil mendapatkan ikan. Bos nelayan memberikan selamat dan berkata kalau Shiori mendapatkan ikan makarel kuda. Setelah kesulitan, akhirnya Shiori mendapatkan ikan. Meskipun Yuki membantu, pada akhirnya ini adalah ikan pertama yang Shiori dapatkan secara sendiri. Shiori sendiri kaget tak menyangka kalau ikannya sekecil itu, padahal ketika ia menariknya terasa begitu berat. Tampaknya Shiori sedikit kecewa. Yuki berkata kalau itu berat karena beban hidup, di mana ikan itu pasti berusaha memberontak melepaskan dirinya. Shiori mengerti dan tak menyangka kalau itu adalah beban hidup. Ikan itu masih terlihat hidup, di mana Shiori menatapnya dengan penuh emosi. Yuki bertanya apakah Shiori merasa takut, tapi Shiori menyadari satu hal, di mana mereka harus mengambil sebuah nyawa untuk bertahan hidup. Mereka biasanya membeli ikan di toko, tapi itu adalah ikan yang sudah melewati banyak proses. Dan tiba-tiba Shiori berkata kalau ia hampir mengambil nyawa Yuki dan menjadi begitu gemetaran karena mengingat masa lalu. Yuki mencoba menenangkan Shiori dan berkata untuk tak perlu khawatir karena Yuki masih ada di sini. Yuki tak ingin Shiori merasa bersalah seperti itu. Yuki menolong Shiori karena itu adalah keinginan Yuki dan Shiori pun mengerti. Yuki kembali memberikan semangat ke Shiori karena ini baru saja dimulai dan Shiori kembali bersemangat. Yuki merasa lega melihat Shiori yang baik-baik saja sekarang. Bos nelayan itu berkata, bagaimana jika mereka membersihkan ikan itu di sini? Di mana bos nelayan itu menangkap berbagai macam ikan dengan jaringnya, di mana di sana ada gurita dan ikan-ikan lainnya. Yuki mengerti dan akan memulainya dari ikan yang Shiori tangkap dulu. Bos nelayan itu berkata, jika ingin memakannya dengan cara di fillet, harus berhati-hati. Perhatikan apakah ikan itu terdapat parasit atau tidak, dan itu bisa dilihat secara telanjang mata. Yuki memotongnya dengan cepat seperti yang diajarkan bos nelayan sebelumnya, sedangkan Shiori memperhatikan Yuki dengan semangat. Yuki berkata Shiori tak perlu melihatnya karena akan membuat Shiori tak nyaman, tapi Shiori berkata karena mereka akan memakannya, makanya ia harus melihatnya secara langsung. Juga Shiori ingin belajar memasak, meskipun ia tak begitu percaya diri. Yuki yang melihat Shiori sekarang menyadari kalau jalan Shiori dalam dunia memasak masihlah terlalu jauh. Setelah memotong ikan, Yuki mencuci ikan itu dan menempatkannya di piring, di mana mereka bisa memakannya dengan mencelupkan ke kecap asin. Bos nelayan itu bertanya bagaimana rasanya. Yuki menyadari kalau rasanya berbeda meskipun baru ditangkap dan bertanya bagaimana dengan Shiori. Shiori yang ragu-ragu mencoba memakannya, tapi karena ini ikan yang Shiori tangkap, ia harus memakannya, di mana rasanya di luar dugaan. Rasanya begitu lezat, tak seperti yang biasanya Shiori makan. Bos nelayan itu berkata untuk nikmati saja makanannya. Setelah mereka berlabuh ke daratan, ia akan mentraktir mereka semua. Juga bos nelayan itu bertanya, pastinya Shiori ingin pergi ke akuarium kan, bukan ke laut. Shiori tertawa mendengar itu, tak menyangka bos nelayan mengerti maksudnya. Tapi Shiori sendiri tak pernah menyangka akan pergi berlaut seperti sekarang dan merasa ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Bos nelayan itu menjadi yakin kalau Yuki tak
tak menangkap maksudnya Shiori, dan pastinya Shiori punya pengalaman yang keras. Di lain waktu, Shiori harus mengatakan dengan jelas ke Yuki, dan Shiori pun mengerti. Yuki yang mendengar dibuat kaget karena Shiori tak pernah mengatakan ke akuarium sebelumnya. Yuki dibuat kaget melihat kemampuan berkomunikasi seorang pria dewasa. Hanya dalam waktu sebentar saja, bos nelayan itu dapat mengerti Shiori melebihi Yuki. Yuki pun mengerti mengapa pria yang lebih tua itu lebih populer. Shiori berterima kasih soal hari ini dan merupakan pengalaman yang menyenangkan, di mana senyuman Shiori tampak sangat puas layaknya sebuah matahari yang terbit dari permukaan laut. Seseorang meminta maaf dan memberikan hadiah ke Yuki karena sudah menyebabkan masalah bagi Yuki. Karena masalah sebelumnya, di mana Hinagi datang menolong Yuki tanpa memikirkan dirinya sendiri. Untuk Hinagi yang punya masa lalu yang kelam, pasti ini bukan sesuatu yang mudah baginya. Tapi ia tetap memutuskan untuk membantu, dan Yuki harus menghargai perasaan Hinagi. Di mana Yuki memberikan hadiah boneka ke Hinagi, dan Hinagi sangat menyukai boneka itu, meskipun itu hanyalah jahitan yang sederhana saja. Yuki juga memberikan boneka lainnya ke Shiori. Itu karena akhir-akhir ini ibunya Yuki mulai mengerjakan pekerjaan rumah, jadi Yuki punya waktu luang. Karena merasa tak tenang, berdiam diri saja, jadi Yuki memutuskan untuk belajar menjahit, dan salah satu hasilnya adalah boneka plushie Yukito yang dimintai oleh Hinagi dan Shiori. Yuki berkata itu bukanlah boneka biasa, karena jika Hinagi menekan di bagian kepala akan terdengar suara, dan itu adalah 9 suara teriakan kematian yang Yuki buat. Rasanya aneh, seseorang meminta Yuki membuatkan boneka dari wajahnya untuk melepaskan rasa stres. Artinya ketika mereka stres, mereka bisa memukul dan menginjak, bahkan melempar boneka itu. Hinagi menjadi kesal kenapa harus suara teriakan. Itu terlalu menyeramkan bagi Hinagi. Harusnya bisa memilih seperti memanggil nama seseorang atau semacamnya. Dengan lembut, Hinagi mengelus boneka itu. Yuki juga menunjukkan sebuah buku, di mana buku itu seperti buku yang timbul ketika dibuka, dan terdapat foto Hinagi di dalamnya. Di mana ketika Hinagi melihat, di sana ada foto Hinagi yang masih kecil. Meskipun isinya sederhana, tapi menyampaikan cerita yang begitu hangat. Yuki berkata, bukankah Hinagi menyukai buku semacam ini? Hinagi tersipu malu dan terus membuka lembaran demi lembaran. Namun ketika di lembaran terakhir, hanya terlihat kertas yang kosong, dan seketika membuat Hinagi terdiam. Yuki berkata, mulai sekarang cerita Hinagi dimulai kembali dan tak akan berakhir di sini. Mendengar itu membuat Hinagi menjadi terharu sedih. Itu benar, ketika mereka masih kecil, Hinagi sangat menyukai buku semacam ini. Hinagi bahkan sering mendatangi Yuki dan mengajaknya membaca buku bersama, dan selalu saja Yuki yang membacakannya untuk Hinagi. Hinagi menyadari dan bertanya apakah Yuki menyukai kerajinan tangan seperti ini, tapi Yuki sendiri tak yakin soal itu. Hinagi berkata kalau ia berencana untuk bergabung ke dalam sebuah klub dan ingin memulai sesuatu yang baru. Hinagi mengelap air matanya dan kembali tersenyum. Hinagi mulai melangkah maju dan akan hidup demi dirinya sendiri sekarang, bukan hanya berfokus ke Yuki saja seperti yang Hinagi lakukan selama ini. Yuki hanya bisa menghormati keinginan Hinagi. Hinagi berkata kalau ia akan bergabung ke klub seni, yang membuat Yuki kaget karena waktu SMP dulu ia bergabung ke dalam drum band. Hinagi menyukai itu, tapi saat ini ia ingin mencoba mengekspresikan dirinya, dan Yuki pun mengerti. Di lain tempat, seseorang menarik Yuki karena ia begitu lapar. Meskipun terlihat mengganggu, Yuki yang takut akan hukuman Tuhan hanya bisa menurutinya. Karena saat ini Yuki sedang bersama Dewi Senpai yang selalu menunggu Yuki di tangga belakang sekolah. Dewi Senpai menjadi kesal mengapa Yuki selalu memanggilnya seperti itu. Kenapa tak memanggil namanya saja, dan meminta Yuki untuk jujur apakah Yuki tak mengingat namanya. Tapi Yuki menyangkalnya dan berkata ia mengingat nama Dewi Senpai. Dewi Senpai meminta Yuki memanggil namanya dengan benar. Yuki yang panik mencoba mengingat nama Soma dan memanggilnya Sogi, dan membuat Dewi Senpai semakin marah. Dewi Senpai kembali menjelaskan namanya itu Soma Kyoka dan mohon diingat kali ini. Yuki berkata bukankah orang-orang sekarang memanggil Soma dengan Dewi Senpai? Itu karena Yuki yang memanggilnya, dan itu menyebar ke seluruh sekolah. Melihat Dewi Senpai yang marah, Yuki pun menawarkan roti miliknya. Karena Yuki sadar sedari tadi Dewi Senpai menatap roti ini. Anggap saja ini sebagai persembahan ke sang Dewi. Dewi Senpai teringat akan janji Yuki yang akan memberikannya bekal bento untuk Dewi Senpai. Yuki berkata kalau roti yang ia bawa bukanlah roti yang dibeli, tapi ia buat sendiri. Melihat roti yang dibuat Yuki membuat Dewi Senpai menjadi kagum. Meskipun begitu, ia tak bisa menghabiskan semua ini sendirian. Yuki mengerti maksud Soma dan berkata makan saja roti ini ketika jam pelajaran berlangsung, seperti seekor tupai. Yuki juga memberikan sekotak bento ke Dewi Senpai yang membuat Soma kaget tak menyangka, di mana Yuki memberikan bekal unadon, yaitu belut bakar di atas nasi. Menerima itu membuat Soma tak menyangka kalau akan semewah itu. Yuki
Yuki berkata kalau ia belajar dari seseorang dan menyiapkannya sendiri. Soma tak mengerti dan bertanya apakah Yuki bercita-cita untuk menjadi seorang koki atau bagaimana. Tapi Yuki tak punya keinginan semacam itu. Soma kembali bertanya bagaimana dengan makan siang Yuki, di mana Yuki menunjukkan sebuah roti dari dalam kantong, roti yang berkualitas tinggi yang sulit didapatkan. Yuki berkata kalau ia tak pernah memakan roti seperti ini. Begitu juga dengan Soma dan bertanya apakah ia bisa mencobanya sedikit nanti. Yuki tak mempermasalahkannya dan merasa ia tak bisa menghabiskan semua ini sendirian. Ia membuat Soma marah karena Yuki begitu banyak membawa makanan di sini. Ketika Yuki mencobanya, rasanya begitu datar. Meskipun begitu, roti berkualitas tinggi tetaplah enak. Yuki juga berkata ia punya sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasih ke Dewi Senpai, dan itu bukanlah makanan, di mana Yuki menunjukkan sebuah tapestri Soma dengan ukuran A3 dan berkata sebagai bonus item. Melihat itu membuat Soma menjadi kesal, tapi Yuki mencoba meluruskan kalau ini bukanlah sekedar barang biasa karena bisa dibeli juga. Soma merasa kalau Yuki sudah berlebihan kali ini, tapi ia tetap menerimanya dan memarahi Yuki. Soma lanjut memakan bento belut dan merasa bersalah karena bukankah belut seperti ini mahal. Yuki berkata untuk tenang saja, Yuki cuma mengeluarkan biaya untuk bahannya saja dan percakapan mereka pun berlanjut. Sebelum terciptanya era modern ini, romantisme terhadap sejarah kuno dengan teknologi yang lebih maju terhadap era sekarang selalu saja ada. Tapi bagi mereka yang hidup sekarang, mengetahui sejarah setelah kehidupan manusia dimulai itu merupakan tantangan. Sama seperti pembicaraan sejarah, saat ini di ruangan 9 meter terdapat dua sejarah yang pernah terjadi, yaitu era lama dan era baru dari kamarnya Yukito. Karena perubahannya tampak begitu jomplang, ruangan Yuki yang dulunya terkesan suram kini berubah menjadi lebih berwarna. Sejarah akan kamar lamanya Yuki kini benar-benar menghilang tanpa jejak. Bahkan barang-barang yang tak Yuki ketahui tiba-tiba saja ada di sana. Tentu pelaku di balik semua ini adalah ibu dan kakaknya Yuki. Meskipun Yuki mencoba untuk menolak, tapi itu percuma saja dan menyadari betapa sulitnya menghadapi keluarga sendiri. Yuki yang terdiam dalam hatinya mempelajari ruangan yang kosong. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya mendatangi Yuki. Tak mampu melawan musuh yang datang menghampiri, Yuki menyadari kalau ia sudah terpojokan dan tak ada ruang untuk melarikan diri. Yuki berteriak ke Yuri dan berkata untuk kembali sadar. Yuri berkata kalau ia selalu sadar. Yuki mencoba membujuk kakaknya dan mengetahui kalau kakaknya masih sadar. Yuki kembali teriak, kalau begitu jangan kembali sadar. Yuri berkata memang benar ia sudah kehilangan akal dari dulu, dan Yuki sadar kalau perbuatannya itu percuma saja. Yuki benar-benar dikalahkan melawan sebuah musuh yang begitu kuat. Yuki bahkan tak mampu menatap langsung Yuri. Tapi tiba-tiba Yuki dapat sebuah ide dan berlari keluar dari kamarnya dengan panik untuk mengambil sesuatu yang Yuki butuhkan. Yuki berkata dengan begini ia sudah siap melawan kakaknya, tapi karena berlari tanpa melihat, tanpa sadar jari kelingking Yuki menabrak kaki meja dan berteriak kesakitan. Yuri yang panik bertanya apa yang Yuki lakukan dan apakah baik-baik saja. Tapi Yuki yang kesakitan kembali bertanya ke kakaknya kenapa kakaknya telanjang seperti itu. Yuri berkata bukankah sebelumnya ia sudah meminta tolong ke Yuki untuk mengukur ukuran payudaranya. Yuki mengira itu hanyalah candaan saja, tak menyangka kalau kakaknya serius soal itu. Yuki samar-samar mengingat kakaknya membicarakan itu sebelumnya. Yuki bingung dan bertanya apakah ia sendiri yang harus melakukannya. Tapi siapa lagi kalau bukan Yuki menurut Yuri. Yuki membalas bukankah ada ibu mereka, dan merasa ibu mereka adalah orang yang tepat melakukan ini. Tapi Yuri menjawab kalau ibu mereka adalah saingannya Yuri. Memang benar payudara ibu mereka lebih besar, tapi suatu hari nanti Yuri akan melampauinya. Yuki benar-benar tak mengerti apa yang sebenarnya kakaknya bicarakan itu. Yuri berkata bukankah Yuki pernah melihatnya telanjang sebelumnya, mengapa harus malu-malu sekarang? Tapi Yuki merasa itu tidaklah benar jika ia mulai terbiasa melihat kakaknya telanjang seperti itu. Yuri memiringkan kepalanya tanda kebingungan. Begitu juga dengan Yuki. Yuri berkata untuk tak perlu khawatir dan lanjutkan saja mengukurnya. Yuri mengangkat tangannya di balik kepala dan membuat dadanya terbuka lebar. Sebagai seorang remaja laki-laki, pemandangan seperti ini sangatlah menggoda. Tapi tampak Yuri yang terlihat biasa saja. Yuki menyadari bentuk tubuh kakaknya begitu sempurna, tampak seperti patung. Tanpa sadar Yuki terjatuh dan merasa sangat bersemangat karena dapat melihat sesuatu yang begitu indah seperti ini. Tanpa sadar Yuki berkata kalau ini adalah jelmaan dari patung Venus, tapi lebih mesum. Namun reaksi Yuri biasa saja. Yuki hanya bisa kagum dengan rasa toleransi dari kakaknya itu. Yuri berkata kalau mengukurnya harus dari belakang karena hasilnya akan sangat berbeda. Yuki merasa kesal karena mendapatkan pengetahuan tak berguna seperti ini dan merasa seperti dilecehkan. Tapi jika Yuki tak mengukurnya, ini tak akan berakhir. Yuki mengumpulkan keberaniannya dan perlahan mengukur
mengukur dari belakang. Tapi tiba-tiba Yuri mendesah dan berkata kalau rasanya sangat geli. Yuki merasa harus kabur dari neraka ini secepat mungkin atau ia akan mati di sini. Yuri berkata untuk teruskan saja, namun dengan nada seperti terangsang. Yuki mencoba untuk tak mendengar apapun dan menenangkan dirinya. Yuki sadar ia butuh pengalihan dan berfokus dengan mengukur. Ketika sudah mendapatkan angkanya, Yuki langsung mengecek tabel ukuran dan ternyata ukurannya adalah G-cup. Yuki sekarang sadar satu hal, di mana banyak tipe yang berbeda meskipun ukurannya sama, dan pastinya menjadi seorang wanita itu sangat sulit, tak seperti pria. Yuri berkata tampaknya ia sudah semakin berkembang dan meminta Yuki untuk mengukurnya lagi minggu depan. Tapi Yuki merasa itu terlalu berlebihan. Yuri memaksa Yuki dengan alasan kalau ia sedang dalam masa pertumbuhan. Meskipun mengukurnya sudah selesai, Yuri yang terkadang tampak tak peduli dengan Yuki kali ini menatap Yuki dengan sangat tajam. Yuri berkata tak masalah untuk menatapnya sekarang, tapi Yuki meminta kakaknya untuk punya rasa sopan dan menutupi dirinya. Yuri berkata karena mereka adalah keluarga jadi tak perlu hal semacam itu. Yuki yang kesal berkata kalau ia punya sesuatu yang ingin disampaikan. Bahkan kesabaran Yuki ada batasnya. Yuki yang sudah habis kesabarannya akan mengatakan semuanya dan menatap Yuri dengan sangat tajam dan bangga dalam hatinya bagaimana tatapannya. Pastinya sangat menyeramkan bukan? Yuri yang melihat itu dibuat kaget, sedangkan Yuki merasa ini adalah kemenangannya. Memang benar, untuk menang butuh banyak pengorbanan, dan sekarang Yuki bukan lagi adiknya Yuri. Meskipun Yuki menjadi panik, tapi di lain sisi Yuri malah menjadi malu-malu dan berkata kalau Yuki bebas melakukan apapun dan Yuri pasti akan menerima segalanya. Yuki hanya perlu jujur pada perasaannya dan Yuri rela menerima apapun. Tapi tiba-tiba Yuri kembali ke akal sehatnya dan menjauh dan berkata kalau itu bukanlah apa-apa. Yuki yang bingung menyadari untuk sesaat. Tatapan Yuri berubah memancarkan kesedihan. Yuri mengalihkan topik dan berkata kalau ia akan membeli pakaian dalam dan Yuki harus ikut dengannya. Tentu Yuki menolaknya. Yuri lanjut berkata kalau ia akan membeli pakaian dalam yang Yuki suka. Yuki tetap saja menolaknya dan Yuri bertanya, jadi apakah Yuki mau ikut atau tidak? Tampak berlawanan dengan sebelumnya, Yuki berkata kalau ia akan ikut kakaknya. Yuki merasa perlahan mereka akan kembali menjadi adik kakak yang normal. Tapi entah kenapa ekspresi Yuri sebelumnya tak bisa Yuki hilangkan dari pikirannya.